Nice, 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 nice. Itu bisa, itu berguna banget itu Mbak ya. Jadi memang memang itu yang karena gini ya, balik lagi bisnis sewa menyewa properti itu saya bisa katakan seolah memang kesannya sepele ya. Dia KPR, dia ada cicilan, kata sewain aja rumahnya gitu. Nanti kan cicilannya nggak segampang itu ya sebetulnya. Karena ada risikonya lagi ketika kita sewakan, ketika kita ya kita kontrak, kita jadiin kos segala macam, kita nggak tahu pemakaiannya seperti apa. Ujung-ujungnya ada renovasi, ada kerusakan di sini gitu ya. Dan itu tentunya risiko-risiko yang kayak gitu perlu dimitigasi ya dengan edukasi-edukasi seperti ini. Dan bagaimana kita ngiklanin kos-kosan juga, kalau zaman dulu ya, zaman Mami Kos tahun berapa ya Mbak ya? Kita sudah 6 tahun, tahun ini berarti kita ulang tahun ke-7. Kayaknya, oh Tahun 7 2002. bukannya lebih ya? Kayaknya lebih ya kalau nggak salah. Kita tahun ini ulang tahun ke-7 sih Mas. 2022 ini kita ulang tahun ke-7. Jadi tahun lalu kita Oh ulang berarti tahun ke-1. 2015 ya 15. berarti ya? Iya. Oke, ya 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 benar 2005. Soalnya saya ingatnya 2013 zaman dulu Oh, tuh kan kita susah cari cari kosan ya. Waktu iya. kita baru baru pindah pindah kantor gitu, kita susah cari kosan dan ujung-ujungnya tuh kosan pasti nanya nanya OB-nya nih, suruh cariin di belakang sana gitu karena sekarang udah ada Mami Kos ya. Ya itu yang penting kompetisinya juga pastinya agak ketat ya antara pesaing kos. So bagaimana caranya bisa agar bisa stand out di competition itu ya pastinya dengan cara fotografinya harus bagus, ininya apa Betul. namanya tampilannya harus bagus, harus jelas, descriptionnya dan lain sebagainya. Itu juga teman-teman harus bisa pelajari ya di Mami Kos itu sendiri ya. Terus sebetulnya ya memang kalau dalam investasi itu yang paling paling penting adalah ilmunya dulu sih sebelum kita bicara mengenai instrumennya gitu ya Mbak ya. Iya gitu. Oke, next Kalau questions ada mungkin aku gimana? mau tanya balik nih Mas Akbar, kalau Ah, misalkan nih gimana Mbak? ada teman-teman yang baru ngekos gitu ya, baru baru fresh grad gitu ya, dan mereka ngekos terus mereka pengen berinvestasi, itu mereka juga bisa melihat kira-kira informasi itu, atau mereka harus belajar tuh gimana sih gitu, kemana sih Oke. mereka harus bertanya gitu, belajar kemana sih gitu. Oke, sebenarnya paling gampangnya ya tinggal main ke uang kamu aja di situ kan banyak 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 kontennya dan bisa ikut webinar atau Instagram live ya setiap hari kayak kita ngobrol saat sekarang ini ya. Tapi basically sekarang memang apa ya informasi sudah sangat terbuka. Bisa belajar di YouTube, bisa belajar di website, di artikel Empress bisa teman-teman belajar gitu ya. Tapi yang paling paling ini sih sebetulnya yang paling dasar itu adalah untuk mindset kita sebetulnya ketika kita bicara investasi sebetulnya kita nggak hanya bicara investasi kita harus bicara mengenai perencanaan keuangan ya yang secara garis besar ya apa itu perencanaan keuangan adalah sebuah proses manajemen keuangan yang terintegrasi ya dan terencana ya nah untuk kita bisa merealisasikan mimpi-mimpi kita atau tujuan hidup kita. Nah kalau dalam perspektif monet keuangan, mimpi kita ya yang berhubungan dengan uang ya, menikah, habis itu beli aset, beli mobil, beli rumah, pensiun, kan butuh duit di situ. Nah, bagaimana kita merencanakan itu semua tentunya dengan investasi. Jadi mindsetnya sih sebetulnya harus kita bentuk dulu. Gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa belajar di uang kamu ya, dengan baca-baca postingannya atau ikut kelas-kelas kita ya. Besok kita juga ada kelas ya sama Tempo Institute ya kita bahas mengenai investasi untuk pasar modal untuk generasi Z ya dan generasi milenial di situ. Jadi kita emang aktif ya setiap minggu itu pasti akan ada aja webinar gitu atau G-Live gitu ya. Minggu ini aja bahkan ada 5 Pak. Jadi Jadi penting banget buat teman-teman juga ya tadi untuk belajar ya, yang penting punya ilmunya dulu ya Mas Akbar ya tadi ya, supaya yes mereka nggak sampai salah investasi juga, tertipu gitu. Karena kan memang akhir-akhir ini juga sebenarnya kalau kita lihat ya banyak sekali berita-berita tentang betul investasi-investasi yang ternyata penipuan gitu, ternyata ya ada sesuatu lah di balik itu gitu ya. Jadi supaya tidak tertipu, mungkin salah satunya tadi itu ya teman-teman mungkin juga cek di uang kamu, cek di apa namanya artikel-artikel juga memang yang memang sifatnya edukatif gitu ya. ya actually gini secara cara membedakan investasi dan tipu-tipu itu gampang ya sebetulnya. Jadi kita bisa gunakan prinsip 2L ya legal dan logis ya.
legal, pasti setiap instrumen investasi pasti akan ada pengawasnya. Kalau kita beli saham reksadana ya, atau kita ya instrumen pasar modal, pengawasnya adalah otoritas jasa keuangan. Kalau Ya, deposito dan lain sebagainya, regulatornya BI ya. ya. Tapi kalau kita komoditas ya, komoditas emas segala macam kripto itu masuknya ke Bapepti di situ. Jadi pasti ada pengawasnya. Kalau nggak ada pengawasannya, brokernya nggak diawasi ya berarti itu tipu-tipu. Terus kedua, logis ya, Mbak ya. Jadi kalau kebanyakan kita semua investasi itu kan ada resikonya ya. Saham itu bisa nilainya bisa turun, even deposito juga ada resikonya. Ya kalau kita apa namanya, kalau dibilang aman ya aman, cuman saking amannya kan dia imbal hasilnya nggak besar gitu ya di situ, dan di situ rentan risiko inflasi. Semuanya pasti ada risikonya. Jadi tidak mungkin kalau ada investasi yang katanya bisa dapat keuntungan gede banget tapi nggak ada resikonya, itu impossible di situ. Tidak logis berarti kan, apalagi keuntungannya dijanjikan, itu sudah sangat tidak logis ya. Kamu bisa dapat keuntungan 80% kalau cari member baru. Lah ini investasi apa MLM ya, maaf gitu. Sini investasi, balik lagi, investasi itu apa? Investasi adalah kegiatan membeli instrumen keuangan ya, dengan harapan someday instrumen keuangan itu atau aset itu nilainya bakal naik atau menghasilkan pendapatan pasif. Kita beli properti, kita sewakan, dapat pendapatan pasif di situ ya. Nah, kita beli saham, nanti nilainya bisa naik dan ada dividen juga yang bisa kita nikmati. Jadi tujuannya adalah seperti itu ya, teman-teman, yang mudah-mudahan bantu nih. Oke, aku mau infoin lagi ya, untuk giveaway-nya. Ini aku tulis pin lagi deh. Kalau giveaway-nya dari itu apa, Mbak? Dari apa namanya? Dari Mamikos, Mbak. Kita sebenarnya ada juga nih, jadi memang untuk menyambut live ini kemarin kita bikin giveaway juga gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ceritain aja kira-kira kalau apa namanya perencanaan keuangan kamu itu gimana gitu ya. Ada di buka aja Instagram Mamikos, kemudian ada di pin postnya tuh ada gitu yang paling atas gitu giveaway-nya. Jadi langsung aja jawab, karena besok nih hari terakhirnya, besok akan kita umumin pemenangnya, lumayan dapat saldo e-wallet ya. Kan tanggal tua nih, lumayan kan. Oke, jadi Gitu. cuma tinggal ceritain aja ya pengalamannya seputar perencanaan keuangan ya, Mbak ya, di situ ya. Betul. Oke, sebentar ya, saya coba pin lagi ini. Oke, kalau misalnya dari kami ya, ini ya, untuk akses gratis. Jadi teman-teman tadi dapat saldo e-wallet dari Mamikos hanya dengan menceritakan tuh via DM ya, Mbak ya, atau via itu, Via komen atau aja, via komen aja. via komen ya, via komen aja diceritakan pengalaman perencanaan keuangannya seperti apa, di komen Mamikos, dan mungkin bisa nanti jawaban terbaik akan dipilih ya. Biasanya akan diumumkan besok ya, Mbak ya. Iya, betul. Dan jangan lupa juga, nah kita juga akan membantu teman-teman untuk belajar saham ya, dengan cara memberikan teman-teman gratis akses 7 hari untuk VIP member Mtrade, hanya untuk 3 orang. Caranya dengan mengisi form yang kami sediakan ya. Silakan diakses bit.ly/finplanmamikos. Nanti kalau sudah dapat aksesnya tinggal di-download aplikasi Mtrade-nya. Teman-teman bisa belajar, baca-baca semua artikel kita ya seputar saham, edukasi-edukasi lainnya, dan bisa ikut webinar berbayar kita secara gratis di situ ya. Setiap hari Sabtu kita ada event webinar. Kalau VIP itu Gimana? bisa ikut, salah satu keuntungannya tadi bisa ikut webinar gratis gitu ya, Mas. Maksudnya salah satu keuntungannya apa sih nih, kalau misalkan mungkin teman-teman apa ya keuntungannya kalau aku dapat jadi member VIP nih gitu. Iya, sebetulnya bukan cuma webinar gratis aja, Mbak ya. Kita ada fitur namanya tanya saham. Jadi misalnya Mbak Kinan beli saham nih, saham perusahaan apa, disclaimer ya, saya ini bukan ajakan buat beli. Misalnya beli saham BBCA gitu ya. Nah, sekarang saya beli di berapa harganya? Misalnya saya beli di 7.600. Saya punya 10 lot gitu ya. Dan rata-rata beli saya di berapa? Rata-rata beli saya di misalnya di 7.000 gitu ya. Berarti kan saya sekarang udah untung. Nah, baiknya gimana ke depannya? Nanti tim analis kita bisa kasih masukan ya, what to do. Tapi balik lagi ya, segala macam masukan, apa yang segala bahasan saham yang kita lakukan ya, analisis segala macam, bukan merupakan ajakan atau perintah untuk menjual atau membeli saham ya. Investasi saham mengandung risiko ya, dan itu harus kita antisipasi ya. Keputusan membeli dan menjual ada di tangan investor. Jadi semuanya hanya bersifat case study ini. Kita bukakan insight-nya seperti ini. Silakan dinilai sendiri
apakah harus dibeli, apakah harus dijual, atau hanya dipantau dulu. Nah, terserah teman-teman di situ ya. Jadi pokoknya giveaway-nya asik ya di sini ya, dapat saldo juga, dapat Iya. VIP Empress juga. Makanya kan tanggal Kapan tua kan lagi cocok ya? cocok nih Mas gitu kan, tanggal tua kalau dapat saldo di wallet terus juga plus bisa belajar di uang kamu gitu kan, dapat akses VIP-nya, jadi bulan depan tuh udah bisa mulai tuh mereka untuk alokasi dananya gitu kan, mau perencanaan keuangan yang kayak gimana gitu. Nah, menarik banget sih, Oke. aku aja kayak pengen ikutan, nanti isi deh. Monggo, monggo, monggo. Silakan. Oke, ada pertanyaan lagi kayaknya deh. Ini sebentar, aku lihat dulu ya. Pertanyaannya apa lagi ya? Oke, teman-teman masih ada waktu ya sampai jam 12 malam ini untuk ngisi form kita ya. Jangan lupa. Gitu. Oke. Haruskah saya melunasi semua utang sebelum mulai investasi? Ya, dari siapa nih? Nggak ada namanya nih. Kalau menurut saya utang itu ada dua ya. Ada yang sifatnya apa namanya utang jangka panjang kayak KPR gitu ya. Atau ada juga utang jangka pendek yang kayak kartu kredit dan lain sebagainya. KPR kan pasti kita beli beli aset ya di situ. Kalau kita lunasi semua kena biaya penalti ya tabungan kita bisa ludes semua ya. Jadi kita harus tinjau dulu utangnya seperti apa sih sebetulnya. Apakah utang jangka pendek, apakah utang jangka panjang. Kalau menurut saya kalau utangnya cuma kayak utang kredit kredit apalah baju-baju di online store kayak gitu yang konsumtif yang tidak memberikan uh, apa namanya benefit banyak buat kita ya cuman mengeluarkan menciptakan pengeluaran pasif ya dilunasi saja ya toh juga nggak seberapa kita daripada kita investasi nanti nilainya nggak maksimal gitu ya. Mungkin pernah punya pengalaman nggak Mbak Kinan nih mengenai pay later atau gimana Nah, gitu? aku justru Atau mau tanya tuh Mas Akbar. oke. Menurut Mas Hmm. Akbar nih, karena kalau sekarang kan anak-anak zaman sekarang tuh bukan, kalau mungkin dulu untuk gaya hidup itu lifestyle kan mungkin pakainya credit card gitu ya. Kalau sekarang Ya. kan sebenarnya pay later ini ada di mana-mana, hampir aja di semua platform mereka sekarang udah provide untuk pay later. Nah, sebenarnya utang yang gimana sih yang sebenarnya harus, oh nggak apa nih kita berutang tuh untuk hal apa sebenarnya? Karena kalau pay later tuh kan biasanya ya kita untuk belanja online, untuk lifestyle gitu ya. Apakah itu sebenarnya worth untuk kita lakukan atau enggak nih gitu? Sebetulnya gini ya, memang ada yang namanya utang buruk dan utang baik gitu ya, good loans dan bad loans gitu ya. Kalau kata founders kami ya, Miss Ellen, sebetulnya good or bad loans sebetulnya lebih baik kalau kita tidak berutang. Yes, I'm agree ya. Karena kenapa? Karena utang itu memang akan menimbulkan pengeluaran pasif. Buat apa sih kita berutang? Ya pasti kita dihadapkan situasi di mana kita butuh duit untuk membeli sesuatu ya. Nah, permasalahannya kalau kita memang kita memang butuh barang kita buat makan dan lain sebagainya dan kita emang kekurangan uang ya mau nggak mau kita berutang. Nah, berarti kan harusnya kita tidak berutang ya. Harusnya kita uh, menjaga keuangan kita biar kita tidak berutang ya. Itu dengan cara apa? Dengan cara kita punya dana darurat, Mbak. Jadi kalau kita semua idealnya punya tabungan yang nggak kita kutik-kutik ya, yang kita gunakan kalau memang itu mendesak aja ya, dana darurat ya. Besarannya adalah kalau single ya sekarang berarti 3 kali pengeluaran bulanan ya, cukup di situ karena sisanya buat investasi ya Mbak. Tapi kalau sudah punya berumah tangga ya at least 6 kali pengeluaran bulanan. Nah, dengan adanya dana darurat kita nggak akan berutang karena buat yang mendesak-mendesak kita sudah punya tabungannya di situ. Nah, ini juga tadi sekaligus menjawab pertanyaan, saya sebaiknya menginvestasikan dana darurat di mana? Yang menurut saya itu bukan buat investasi, itu tabungan. Beda lagi ya. Harusnya dijaga di instrumen yang yang apa namanya? Yang stabil gitu ya, bukan di instrumen keuangan yang volatile gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih lebih banyak. Nah, kalau good loans ya kita bisa bilang good loans tuh mostly gini sih Mbak ya, ada utang yang memang diambil untuk membuat kita jadi kaya ya, contohnya seperti utang kita KPR gitu ya, katanya itu good loans, tapi balik lagi ya kalau KPR tapi kitanya sendiri jadi megap-megap gitu bayar gitu jadinya kan nggak baik juga ya. Dan kalau nggak utang untuk bisnis ya sekarang tadi balik lagi bisnis, kenapa sampai bisnisnya berutang gitu. Kalau memang dia berutang karena untuk operasional ya nggak bagus gitu. Kalau berutang untuk ekspansi mungkin akan lebih bagus gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih Mbak ya. Mungkin kalau Mbak Kinan sudah punya itu dana darurat, pasti sudah ada lah ya.
karena itu penting sih Mas, karena hal-hal seperti itu mungkin kita di usia-usia apa yang generasi milenial gitu ya, atau usia-usia saya gitu, saya rasa itu hal yang bahkan mungkin untuk anak kos gitu ya, yang baru pertama kali ngekos, Ya, misalkan anak SMA baru pertama kali ngekos, baru pertama kali kuliah, rasanya memang dana darurat itu hal yang perlu dipersiapkan gitu, karena kita nggak pernah tahu kan ketika kita ngekos, apalagi jauh dari orang tua, jauh dari saudara gitu ya, siapa yang bisa kita andalkan ketika ngekos itu sebenarnya diri kita sendiri gitu, makanya kita harus bisa siap ya, betul. punya backup plan, punya dana cadangan, tadi itu dana darurat gitu ya. Kalau misalkan, let's say sekarang kalau misalkan sakit gitu, harus ke rumah sakit gitu. Enggak, kalau misalkan kita yang sudah bekerja, kita di provide dengan BPJS, di provide dengan Asuransi ya. asuransi gitu ya dari kantor. Tapi bagaimana dengan anak-anak kos gitu kan? Kalau mereka misalkan sakit, tiba-tiba harus ke rumah sakit, orang tuanya juga mungkin jauh, nggak bisa provide saat itu juga, kan otomatis berarti harus punya uang yang Ya, bisa dicairkan saat itu untuk bisa bayar. Karena kita tahu sendiri lah ya gimana kalau misalkan ya, memang mereka misalkan sakit butuh ruangan untuk menginap aja tuh ya susah gitu. Makanya di situ saya rasa kalau untuk anak kos tuh perlu banget dipersiapkan dana darurat gitu sebelum ngekos gitu. kalau sakit sih baiknya punya asuransi kesehatan aja deh Mbak, mendingan Iya, nggak mahal betul, kok, betul. nggak Betul mahal. sih. Biasanya 200.000 ya, ya dia udah dapat lah. Itu kalau kita ngandelin ya sebetulnya paling 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 gampang BPJS ya. Cuman kan sekarang itu kan kita butuh kayak apa rujukan sana rujukan sini gitu. Kadang kita butuh Ya, sebuah praktisan gitu ya. ya, Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita punya asuransi kesehatan sih buat anak kos juga ya. Jadi kalau sakit tabungannya nggak dipakai ya. Jadi tabungannya benar, nanti buat benar, dipakai aja buat investasi atau buat trading saham ya. Tapi pastikan ya jadi keuangan lindungi dulu, lalu nanti bisa baru investasi. Nah, dana darurat juga tadi penting ya. Tadi Mbak Kiran juga udah kasih beberapa case di situ ya. Kadang sakit juga kalau misalnya asuransi dari kantor kita nggak terlalu bagus dan ternyata ada ya, eksesnya, itu juga kan harus dibayar cash ya. ya, Kita bisa gunakan dana darurat itu untuk menambal pengeluaran ekses klaim dari asuransi itu sendiri sih. Mungkin itu sih. Oke, kayak nggak kerasa nih udah mau jam 3, udah jam 4 ya. belum Jadi jam 4 4 menit ya. lagi nih. Oke, Oke, terima kasih banget waktunya Mbak Kina, dan jangan lupa ya kita di sini masih ada giveaway ya. Tadi caranya yang untuk Mamikos bisa langsung ceritakan pengalaman perencanaan keuangannya ya di komen itu. Post yang mana ya Mbak Kina ya? Sorry, Itu udah lupaan. di pin post, jadi nanti kalau pas mereka Oke. ada langsung di atas kalau pas buka Instagram Mamikos gitu. Oke ya, jadi tinggal diisi aja komennya dengan cerita teman-teman semua mengenai perencanaan keuangan atau manajemen keuangannya ya. Postnya yang mana? Postnya yang sudah dipin sama Mikos, dan Iya, paling hadiahnya atas. uh, ini ya apa saldo e-money ya Ya. pastinya. Oke ya, dan jangan lupa juga untuk isi form giveaway uang kamu ya, bit.ly Finplan Mamikos ya. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah akses VIP M-Trade selama 7 hari ya, cuman buat 3 orang ya. Dengan punya akses VIP M-Trade, teman-teman bisa mendapatkan fasilitas seperti morning dan day briefing langsung sama tim analis kita untuk mencermati market dan kondisinya pada saat ini, dan watchlist saham, bisa juga tanya saham, dan bisa akses ke webinar-webinar premium kita ya. Oke, saya Akbar pamit undur diri ya. Terima kasih banyak Sama-sama, Mbak Mas Tina. Akbar. Ya, mungkin kita bisa nanti ketemu di kolaborasi yang lain lagi ya. Siap. Terima kasih. Selamat sore. Oke, selamat sore teman-teman. Coba.